Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang contoh soal untuk materi laporan keuangan konsolidasi. Oke, teman-teman bisa membuka bukunya, ada di halaman 91 sampai dengan 95. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Yang pertama adalah diketahui pada tanggal 31 Desember 2003, pilot membeli 90% saham biasa dari Sen Corporation seharga 5 juta dengan tunai, kemudian ditambah dengan 100.000 lembar saham biasa pilot dengan nilai nominal 10 dan nilai pasar senilai 5 juta. Dari transaksi tersebut, ada biaya-biaya tambahan yang dibayar secara tunai, terdiri dari biaya pencatatan dan penerbitan saham sebesar 100.000 dan biaya penggabungan usaha sebesar 200.000. Untuk informasi komparatif nilai buku dan nilai wajar dari pilot dan Sen sebelum dilakukan penggabungan usaha adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah neraca untuk pilot. Di sini nilai bukunya, yang di sini adalah nilai wajarnya. Kemudian untuk Sen, di sini ada nilai bukunya, dan di sini ada nilai wajarnya. Oke. Kemudian, setelah itu, kita langsung saja menjurnal terkait dengan transaksi-transaksi yang sudah terjadi di tanggal 31 Desember 2003. Transaksi terkait dengan akuisisi dari Sen Corporation. Oke. Di sini jurnal yang pertama adalah jurnal untuk mencatat penggabungan usaha tersebut, yaitu terdiri dari debitnya adalah investasi pada Sen, kemudian kreditnya adalah saham biasa, kemudian tambahan modal disetor dan kas. Saham biasa di sini didapatkan dari 10 nilai nominalnya 10, kemudian sahamnya ada 100 lembar. 100.000 lembar, sehingga didapatkan nilai 1 juta. Kemudian tambahan modal disetor, di sini dapat dari selisihnya. Selisih dari nilai pasar yaitu senilai 5 juta dengan nilai nominal dari saham tersebut yaitu 1 juta, sehingga selisihnya adalah 4 juta. Kemudian kasnya adalah 5 juta, sehingga investasi pada Sen adalah senilai 10 juta. Nah, kemudian karena ada biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan proses pengakuisisian ini, ada biaya pencatatan dan penerbitan saham, kemudian ada biaya penggabungan usaha, maka kita juga harus mencatat. Untuk biaya penerbitan saham, kita catat sebagai tambahan modal disetor senilai 100.000. Kemudian untuk biaya penggabungan usaha, kita catat sebagai investasi pada Sen senilai 200.000. Sehingga kas yang dikeluarkan adalah senilai 300.000. Oke. Kemudian berikut ini adalah nilai, ada daftar pengalokasian kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku kepemilikan yang diperoleh. Nah, investasi pada Sen itu kan totalnya 10.200.000. Dari mana? Dari 10 juta. Dari sini, 10 juta investasinya, kemudian ada tambahan tadi biaya, senilai 200.000. Sehingga totalnya adalah 10.200.000. Nah, itu adalah nilai investasinya. Sedangkan nilai bukunya itu ternyata cuma 5.310.000. Dari mana? Dari 90% dikalikan dengan 5.900.000. 5.900.000 ini adalah nilai buku. Nilai buku dapatkan dari ini, total 4 juta, saham biasa, kemudian tambahan modal disetor 1 juta, kemudian saldo laba 900.000. Nah, totalnya adalah 5.900.000 yang merupakan nilai buku. Oke. Nah, sehingga ada total kelebihan biaya, yaitu senilai 4.890.000. Nah, 4.890.000 inilah yang akan kita alokasikan ke akun-akun yang memiliki perbedaan antara nilai wajar dan nilai bukunya. Nah, dari neraca ini kan kita bisa lihat. Nah, kita fokusnya di Sen ya, karena investasinya ini adalah investasi pada Sen. Nah, kita cari mana akun-akun yang memiliki perbedaan di nilai buku dan nilai wajar. Contohnya ini ada persediaan, ada perbedaan. Kemudian tanah juga ada perbedaan, bangunan juga ada perbedaan. Peralatan dan
wesel bayar. Nah, akun-akun itulah yang nantinya akan dialokasikan. Jadi selisihnya tadi akan dialokasikan kepada akun-akun tersebut. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita mengurangi antara nilai wajar dikurangi dengan nilai bukunya, lalu dikalikan dengan persentase kepemilikannya. Gitu. Jadi persediaan tadi selisihnya kan 100.000, kemudian dikalikan 90%, maka jumlah yang dialokasikan adalah 90.000. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, kalau minus, misalnya ini ya, nilai wajarnya 1.700.000, sedangkan nilai bukunya adalah 2 juta, kan minus ya? Nah, maka di sini juga nanti akan menjadi minus dan menjadi pengurang. Tuh. Nah, sehingga total semua di sini adalah 990.000 untuk alokasi pada aktiva bersih yang dapat diidentifikasi. Nah, padahal tadi total kelebihannya 4890. Nah, sisanya yang 3.900.000 itu kita alokasikan pada goodwill. Oke. Nah, setelah ini maka kita baru bisa menjurnal. Nah, jurnal yang pertama adalah kita menjurnal untuk mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas yang sifatnya resiprokal. Debitnya adalah kelebihan yang belum diamortisasi tadi 4890. Kemudian saham biasa ada 4 juta. Ini teman-teman bisa lihat di neraca punyanya SEN sebelum dilakukan konsolidasi. Kemudian tambahan modal di setor 1 juta, saldo laba 900.000. Nah, kreditnya ada investasi pada SEN senilai 10.200.000 dan hak minoritas. Karena tadi hanya mengakuisisi 90%, maka ada sisa 10% yang dimiliki oleh hak minoritas. Nah, sehingga di sini cara mencarinya adalah 10% dikalikan 5.900.000 ketemu 590.000. Nah, kemudian jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mengalokasikan kelebihan-kelebihannya tadi yang sudah kita cari di sini. Nah, ini kita jurnal. Persediaan tanah, bangunan, goodwill, hasil bayar semuanya masuk di debit ya, karena di sini posisinya dia plus. Sedangkan untuk peralatan karena dia minus di sini maka dia masuknya ke kredit. Gitu. Nah, peralatan 270.000, kemudian kredit satunya adalah kelebihan yang belum diamortisasi senilai 4890.000. Nah, oke. Setelah jurnal ini selesai, nah nanti teman-teman bisa memasukkan semua jurnal yang ada di A dan di B ini ke dalam kertas kerja neraca konsolidasi. Jadi tinggal dimasukkan. Kalau misalnya nih, misalnya persediaan gitu ya. Persediaan, maka dia di debit 90.000. Maka di sini persediaan ada debit 90.000. Kemudian tanah ada debit 180.000. Kemudian kelebihan yang belum diamortisasi juga sama, tadi ada di debit, ada juga di kredit. Semuanya dimasukkan ke sini. Nah, baru setelah sudah dimasukkan, nanti kita cari total akhirnya dengan cara menjumlahkan. Kalau saldo normalnya debit, ya berarti tinggal dijumlahkan. Tapi nanti kalau saldo normalnya kredit, tapi di sini debit penyesuaiannya, maka nanti dikurangi seperti itu. Atau begitu juga sebaliknya, kalau saldo normalnya kredit, tapi di sini ada debit, ya berarti dikurangin. Tapi kalau di sini saldo normalnya kredit, penyesuaiannya kredit, ya maka ditambah. Nah, untuk cek kebenarannya, maka teman-teman harus memastikan bahwa total aktiva neraca konsolidasi ini harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Jadi total penjumlahan tadi, setelah sudah dijumlah, itu totalnya harus sama. Kalau belum sama, maka ada yang salah. Mungkin ketika mentransfer jurnalnya ini ke kertas kerja mungkin salah, atau mungkin perhitungannya menjumlahkannya mungkin ada yang salah seperti itu. Jadi ceknya adalah seperti itu, harus sama antara total aktiva dan total kewajiban dan ekuitas. Oke, itu saja terkait dengan contoh latihan soal. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.